Nilai optimum. Nilai optimum ini ada dua, nilai maksimum yang pertama, yang kedua nilai minimum dari fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu sering kita lambangkan dengan Z sama dengan Fx Y sama dengan Ax tambah By. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum ini ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan uji titik pojok di sekitar daerah penyelesaian. Yang kedua dengan menggunakan garis lidik. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian telah kita pelajari pada video sebelumnya. Tentukan nilai minimum fungsi objektif Fx Y 3x tambah 4y dari sistem pertidaksamaan x tambah 2y besar sama 4, 3x tambah 2y besar sama 6, x besar sama 0, y besar sama dengan 0. Untuk menentukan nilai minimum di sini, kita tentukan daerah penyelesaiannya dulu. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita tentukan masing-masing titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dari pertidaksamaan ini. Nah, kita mulai dari X tambah 2Y besar sama 4. Ini kita tentukan titik potong dengan sumbu X-nya. Jika X yang 0, berarti X-nya 0, Y berarti 4 bagi 2, berarti 0,2. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya yang 0. Y 0 berarti ini 0, berarti X-nya sama dengan 4. Maka terdapatlah koordinat titik potong dengan sumbu Y berarti 0,2 dan 4,0. Ini titik ini nanti kita letakkan di koordinat kartesius. Kemudian yang samaan yang kedua, 3x tambah 2y besar sama 6. Kita tentukan pula titik potongnya. X-nya yang 0. Kalau X 0 berarti Y 6 bagi 2, 3. Kemudian Y-nya yang 0. Kalau Y 0 berarti 6 bagi X-nya berarti 6 bagi 3, berarti 2. Nah, titik-titik potong ini kita letakkan di koordinat kartesius. Nah, letakkan ini 0,2, X0 Y2. X0 Y2 ini adalah titik 0,2. Kemudian 4,0 X4 Y0 ini 4,0. Dah, gambarkan garis pembatasnya. Gambar garis pembatas. Nah, ini adalah garis X tambah 2Y besar sama 4. Nah, berarti ini titik 0. Kan? 0. Berarti garis pembatas X-nya sudah positif, tanda besar berarti penyelesaiannya arah ke kanan. Untuk menentukan daerah penyelesaian, hasillah yang bukan. Berarti yang atau kita uji dengan titik 0,0. Ujikan 0 di sini. 0 tambah 2 kali 0, 0 berarti 0 lebih dari 4, tidak. Kita hasil yang tidak. Kita hasil di sini. Nah, kemudian ini lagi. Titik 0,3. Titik 0,3 X0 Y3. Ini titik 0,3. Kemudian 2,0. Ini titik 2,0. X2 Y0. Kita hubungkan dengan garis. Nah, ini adalah garis 3X tambah 2Y besar sama 6. Uji dengan titik 0,0 boleh. Uji nih, masukkan sini 3 kali 0, berarti 0 besar dari 6. Tidak, berarti kita hasil arah ke 0. Kita hasil yang tidak. Atau pakai daerah sebelah kanan
atau sebelah kiri. Ini garis kita, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Karena X-nya sudah positif, tanda besar berarti DP-nya sebelah kanan. Yang tidak sebelah kiri, hasil yang tidak. Nah, sekarang X besar sama dengan 0. X besar sama dengan 0 berarti X yang tegak. Berarti X yang tegak terletaklah dia di sumbu Y. X besar dari 0 berarti sumbu Y ke kanan. Mana yang tidak? Ke kiri, arsir ke kiri. Berarti yang kita arsir ini adalah X besar sama 0. Nah, Y besar sama 0. Y adalah dari sumbu X ke atas. Y besar dari 0 berarti ke atas. Nah, mana yang tidak? Ke bawah. Kita hasil ke bawah. Nah, mana DP-nya? Ini adalah DP. DP adalah daerah yang bersih. DP daerah bersih. Berarti ini DP. Ini termasuk DP-nya. Nah, mana titik-titik DP? Mana titik-titik pojok daerah penyelesaiannya? Nah, ini dia. Anggap ini titik A. Berapa titik A? Titik A adalah 4,0. Apakah 2,0 masuk? Tidak. 0 kena arsir, tidak termasuk daerah penyelesaiannya. Ini lagi perpotongan. Ini anggap titik B. Berapa koordinat titik B? Belum tahu kita. Dengan apa kita cari? Garis mana yang berpotongan? Yang berpotongan adalah garis X tambah 2Y besar sama 4 dan 3X tambah 2Y besar sama dengan 6. Nah, kemudian ini titik C. Berapa koordinat titik C? Adalah 0,3. Titik-titik pojok inilah yang akan kita substitusikan ke fungsi objektifnya, fungsi tujuan. Nah, berarti titik A sudah ada 4,0, titik C sudah ada 0,3, yang belum adalah titik B. Gimana cara mencari titik B? Titik B kita cari dengan mengeliminasi kedua persamaan ini. Kan garisnya berpotongan, berarti eliminasi. Nah, X tambah 2Y kita jadikan ini tanda sama dengan 4. Kemudian 3X tambah 2Y sama dengan 6. Kita eliminasi. Ini sudah ada yang sama. Nah, ini karena ada yang sama, koefisien Y sama, bisa langsung saja kita kurangkan. Kita kurang, berarti ini habis. Berarti min 2X sama dengan min 2. Dapatlah X-nya X dapat X1. Dapat X1, substitusikan X1 ini ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2-nya juga boleh. Nah, kita bersihkan. Substitusi. Nah, X tambah 2Y sama dengan 4. Ganti X-nya dengan 1. 1 tambah 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan, berarti tindakan berarti 3. Y sama dengan 3/2. Berapa titik B? Maka titik B, nah titik B sama dengan 1,3/2. X-nya 1, Y-nya 3/2. Berarti titik B 1,3/2. Titik-titik pojok inilah yang akan kita substitusikan ke fungsi tujuan kita untuk menentukan nilai minimum, berarti ambil nilai yang terkecil. Kalau yang ditanya nilai maksimum berarti ambil yang terbesar. Sekarang kita buka ini. Fungsi tujuan kita tadi adalah f(x)y sama dengan 3x tambah 4y. Masukkan titik A. Titik A tadi 4,0. Ganti x dengan 4. Nah, ganti X dengan 4, Y dengan 0. Berarti 3 kali 4 tambah 4 kali 0.
berarti sama dengan 12. Kemudian B. B adalah 1,3 per 2. Nah, B masukkan di sini. Berarti ke sini 3 kali 1 ditambah 4 kali 3 per 2. 3 kali 1 3, 4 berarti 12, 6. Berarti sama dengan 4 kali 3 12 per 2 6. 4 3 tambah 6 9. Nah, titik C. Titik C adalah 0,3. Berarti ganti X dengan 0, ganti Y dengan 3. 3 kali 0 ditambah 4 kali 3 sama dengan 12. Mana yang nilai minimum? Nilai minimum adalah 9. Berarti nilai minimum sama dengan 9. Ini dia. Yang kedua, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) 10x tambah 4y. Dari sistem pertidaksamaan 5x tambah 2y kecil sama 80, x tambah 4y besar sama 25, x besar sama 0, y besar sama 0. Langkah pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Titik potong dengan sumbu x berarti y-nya yang 0. Titik potong dengan sumbu y berarti x-nya yang 0. Nah, kita masukkan ini. X 0. Kalau x 0 berarti y 80 bagi 2. 40. Jika y yang 0. Y yang 0 berarti 80 bagi 5. 16. 16,0. Ini lagi. Jika x yang 0, X-nya 0 berarti Y 25 bagi 4. 25 bagi 4 berarti 6/4 atau 25/4 boleh. Jika Y yang 0, Y 0 berarti X 25. Nah, masing-masing titik ini kita letakkan di koordinat kartesius. Tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita gambarkan 0,40, ini dia 0,40, 16,0 ini sudah dibantu. Nah, kita hubungkan dengan garis. Ini adalah garis 5x tambah 2y kecil sama 80. Kecil sama dengan 80 berarti kalau kita pakai arah kanan, arah kiri, ini lihat X-nya harus positif. X-nya sudah positif berarti tanda kecil penyelesaiannya arah kiri. Mana yang tidak? Arah kanan. Hasil arah kanan. Nah, dia lagi 0,6/4. Ini dia 0,6/4 atau 25/4. 25,0 ini dia. Kita hubungkan dengan garis. Berarti ini X garis X tambah 4Y besar sama 25. X-nya sudah positif, tanda besar. Ini garis kanan bawah, kanan kiri. Nah, kalau X positif, tanda besar penyelesaiannya arah kanan. Mana yang tidak? Arah ke kiri atau arah ke bawah, arah ke 0. Atau uji dengan titik 0,0 juga boleh. Uji dengan titik 0,0 berarti 0 besar dari 25, tidak. Berarti hasil arah ke 0, yang tidak hasil. X besar sama 0. Mana X yang besar sama dengan 0? X besar sama dengan 0 adalah sumbu Y ke kanan. Mana yang tidak? Sumbu Y ke kiri. Nah, Y besar sama dengan 0. Y besar sama dengan 0 berarti ke atas. Nah, mana yang tidak? Berarti ke bawah dari sumbu X ke bawah.
Nah, mana DP-nya? DP-nya adalah daerah yang bersih. Ini DP, daerah yang bersih. Mana titik-titik pojok daerah penyelesaian? Ini dia. Ini titik pojoknya. Ini satu lagi. Ya, ini satu lagi. Bagaimana dengan 16,0? Tidak termasuk karena dia kena arsir. Dengan 25,0 juga tidak masuk. Nah, ini 0,0 juga. Jadi ini misalkan dengan titik A, meletakkan titik A mana yang A, B, C boleh terserah. Ini titik A, berapa koordinat titik A? Belum tahu kita berapa koordinat titik A. Nanti kita cari dengan ini adalah perpotongan dua garis ini. Kita eliminasi nanti. Ini titik B. Titik B berapa? Titik B koordinatnya adalah berapa? 0,6/4. Berapa titik C? Titik C adalah 0,40. Nah, sekarang kita cari titik A. Berapa koordinat titik A? Dengan cara eliminasi. Eliminasi. Nah, yang dua garis ini. X tambah 4Y. Kita ganti tanda persamaan dengan tanda sama. Sama dengan 25. 5X tambah 2Y sama dengan 80. Nah, mana yang mau kita hilangkan? Nah, mau kita habiskan, mau X mau Y terserah. Kalau Y yang mau kita hilangkan berarti kali 1 dan kali 2. Kalau X yang mau kita hilangkan berarti kali 5 dan kali 1. Misalkan ini X kita hilangkan berarti 5, 1. Nah, berarti kalikan ini. 5X tambah 5 kali 4 tambah 20Y sama dengan 125. Nah, kemudian ini 5X tambah 2Y sama dengan 80. Oke, hilang berarti 18. 18 Y sama dengan 45. Ya, 45. Berarti Y sama dengan 45/18. Nah, berarti di 5/2 atau sama dengan 2,5. Nah, sama dengan 2,5. Cari Y. Kita dapat Y ini. Y-nya sudah dapat 5/2. Cari X. Substitusikan ke salah satu persamaan ini. Ambil, substitusikan X tambah 4Y sama dengan 25. Ganti Y dengan 5/2. X tambah 4 kali 5/2 sama dengan 25. 25 bagi 20 5 10. Berarti X tambah 10 sama dengan 25. Berarti X sama dengan 15. Jadi berapa koordinat titik A? Koordinat titik A adalah 15,5/2 atau 2,5. Titik A 15,5/2 atau 2,5. Nah, titik-titik pojok inilah, titik-titik pojok ini yang akan kita substitusikan ke fungsi tujuan kita ini, fungsi objektifnya. Berarti f(x)y sama dengan 10x tambah 4y. Nah, substitusikan titik A 15,5/2 ke fungsi tujuan. A 15,5/2. Ini berarti 10 kali 15 tambah 4 kali 5/2. Berarti sama dengan 160. Masukkan titik B. Titik B 0,25/4 atau 6/4. 10 kali 0 ditambah 4 kali 25/4 sama dengan
25. Titik C 0,40. Berarti 10 kali 0 tambah 4 kali 40 sama dengan 160. Mana yang nilai maksimum? Nilai maksimum adalah 160 untuk di titik A dan titik C. Jadi nilai maksimum sama dengan 160. Boleh di titik A. Kalau diminta titik berarti 15,5/2 atau 0,40. Kalau yang diminta nilai minimum berarti nilai minimum sama dengan 25.